Nabi ngomong kalah aja loh. Itu kan sama nih kayak sekarang saya. Mansur ngomong saham, jangan saham, Petren lurusin. Emang kita lagi ngurusin apa? Emang kita ngurusin saham itu emang ngurusin apa? Emang kita ngurusin kemudian masuk perusahaan sana, perusahaan ini, menyebut itu. Emang buat siapa? Yang saya lakukan buat Petren. Bisa saya ngajak ngomong Anda semua, saya butuh duit 1 triliun buat ngerjain Petren. Bisa. Mau Anda patungan? Mau. Kalaupun mau dan saya terima duit Anda, maka saya akan makin bermasalah hari ini. Maka itulah saya ngamen, saya ngasong. Demi siapa? Demi Anda semua. Demi satu nama, Petren. Anda tahu saham kami sekarang berapa? Yang satu nilainya bakal 1,4 triliun rupiah. Bukankah kita butuh dana? Anda tahu, untuk menghidupkan satu kota, tanya teman-teman direksi, untuk menghidupkan satu kota, Bung Petren kemudian menguasai satu kota. Sebutlah kota di mana istri saya lahir, kota Tangerang. Kita butuh dana 20 miliar, saudara-saudara semua. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Apakah kita akan berdiri mengemis di depan orang-orang? Tolong pinjemin Pak, tolong pinjemin Pak, tolong invest Pak, tolong jadi investor kami Pak. Bukan saya mah Musa kecil. Saya umatnya Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ojo ngaco omongan itu. Hari ini saya masih berhadapan dengan hukum ini, hukum itu. Apa saya ngadu? Bapak-bapak yang sudah membawa motor, nggak usah dibawa pulang. Emangnya nggak bosen ente yang pakai motor melulu? Bosen dong. Ilmunya sudah ada. Kalau kita ngasih motor, paling kagak kita dapat Kijang tahun 2000. Paling kagak kita dapat Xenia dah, ya. Tahun 2000 paling kagak itu. Paling kagak. Motor berapa dijual? 7 juta. Kalau dikali 10, 70. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak percaya, kafir. Nggak percaya, kafir. Tidak jadi sedekah motor, bodoh. Ya bodoh dong. Hanya menyerahkan malam ini, insya Allah besok atau setelah-telatnya. Tergantung husnuzon kita sama Allah, maka mobil itu betul-betul akan turun. Ya, tinggal berapa? Tinggal kurang lebih 500.000 ada. Botak. Ada punya mobil, motor? Motor ada. Oke, ada BPKB-nya? Ada. Oke. Sebentar. Kita terima motornya bukan yang 500.000-nya. Ini apa? All New Avanza. Kalau Mas Rozak mau sedekain itu Avanza, kita salaman. Besok mobil Alphard bakal parkir. Percaya nggak? Percaya. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Makin mengada-ada, Yusuf Mansur menganggap bahwa sedekah disamakan dengan judi. Jika gagal, coba lagi. Sebuah video lawas ceramah UYM soal sedekah yang dianggap menyamakannya dengan judi belakangan kembali beredar. Ustadz Yusuf Mansur atau UYM menceritakan kisah memotivasi jamaah untuk terus bersedekah. UYM dalam video tersebut awalnya menceritakan ada seorang pria yang datang kepadanya untuk meminta nasihat. Pria itu menceritakan gajinya 1 juta per bulan dan ingin naik 3 juta per bulan. Belum juga diketahui identitas pria tersebut, namun cerita Yusuf Mansur berusaha meyakinkan jamaah untuk terus bersedekah meski apa yang diharapkan tidak kunjung didapatkan. Dulu ketika saya masih di Bandung, ada 2 orang datang cerita, "Pak Ustadz, saya pengen naik gaji jadi 3 juta rupiah." Ustadz Yusuf Mansur seperti dalam video yang diunggah di channel YouTube CIA TV dengan judul Astagfirullah, ceramah UYM, ini apaan, sedekah kayak judi, apa maksudnya? Ya sudah,
Ya sudah, keluarin tuh zakatnya 2,5%, ujar Yusuf Mansur. Bingung dia, saya pengen naik gaji kenapa malah dikurangin dengan zakat? Mestinya jangan 2,5%, tahu nggak lo? Mestinya 100%. Punya gaji 1 juta, sedekahin juga 1 juta. Bulan depan terima setor gaji, begitu terima setor gaji bingung dia, kok masih 1 juta? Kata Ustadz, 3 juta kalau sedekah 75.000. Tapi dia bilang, saya coba lagi. Jajal, kayak main judi gitu, pasang lagi 75. Begitu pungkasnya. Ex-mitra bisnis Yusuf Mansur, saya sedekah 1 perusahaan untuk pondok pesantren. Dananya malah dipakai buat ini. Beredar sebuah video pengakuan mantan mitra bisnis Ustadz Yusuf Mansur, yaitu Febrian Agung. Ia mengaku diminta menyedekahkan 1 perusahaan oleh terduga Yusuf Mansur. Berdasarkan keterangannya, Febrian Agung mengaku bahwa dirinya diminta sedekahkan 1 perusahaan oleh Yusuf Mansur. Ia berharap sedekah itu dipakai untuk kepentingan agama atau pesantren, namun ternyata malah dipakai untuk kepentingan yang lain. Selain itu, Febrian Agung juga mengaku bahwa dirinya adalah salah satu pendiri Paytrend bersama dengan Yusuf Mansur. Namun, jalan dari bisnis Paytrend tidak sesuai dengan tujuan pertamanya, yaitu menjual produk menjadi menjual aplikasi, dan ia tidak setuju dengan jalan bisnis itu. Diketahui bahwa sistem bisnis Paytrend waktu itu berubah dari menjual produk menjadi multi-level marketing, di mana setiap orang yang akan membayar untuk mendapatkan aplikasi dan mengajak orang lain untuk bergabung agar ia mendapatkan keuntungan. Pernyataan Febrian Agung itu disampaikan saat dirinya diwawancarai oleh Darso, yaitu seorang pegiat media sosial. Kemudian video itu diunggah oleh channel YouTube Thayyibah Channel dengan judul Paytrend Yusuf Mansur di mata Febrian Agung dan mantan karyawan Paytrend. Sebagaimana dilansir pada hari Rabu 16 Maret. Saya diminta untuk mensedekahkan perusahaan, saya sedekahkan semua saham, ya sedekahin aja, saya bukan sombong ya. Cuma kan dalam Islam kalau kita punya rezeki lebih ya sampaikan, ujar Febrian. Saya di beberapa tempat tuh banyak sekali, jadi mensedekahkan 1 perusahaan bagi saya ya sudah. Saya sedekahkan, saya nggak tahu, saya waktu itu nggak teliti, saya sedekahkan waktu itu akad saya kan sedekah saham saya 100% ke Pondok Pesantren Darul Quran, ujar Febrian Agung. Jadi ya harusnya ke Darul Quran, tapi ya wallahu a'lam, ditransaksikan ke siapa itu saya nggak tahu. Cuma kan kedepannya kan dana Paytrend malah dipakai buat Pak Darso tahu sendirilah, ujar Febrian Agung menjelaskan. Selain dari Febrian Agung, ternyata guru SD juga blak-blakan ngaku ditipu Yusuf Mansur sampai jual motor. Beredar sebuah video seorang ibu guru SD mengaku ditipu Yusuf Mansur. Bahkan ia menceritakan sampai jual motor demi ikut investasi Yusuf Mansur. Namun sampai saat ini ibu itu belum mendapatkan keuntungan yang dijanjikan kepadanya. Diwartakan bahwa ibu itu bernama Husnul Khotimah, ia merupakan guru di salah satu sekolah dasar. Husnul Khotimah juga dikabarkan mengikuti bisnis investasi Yusuf Mansur. Berdasarkan keterangannya, Ibu Husnul Khotimah mengaku tergiur dengan iming-iming yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Berdasarkan keterangan Ibu Husnul Khotimah, Ustadz Yusuf Mansur menyampaikan iming-iming akan membeli Indonesia, membangun hotel untuk jamaah haji, serta membeli pesawat terbang untuk jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji. Lebih khusus lagi kepada para investor, terkhusus masyarakat menengah ke bawah secara ekonomi, Ibu Husnul Khotimah mengaku dijanjikan akan mendapatkan keuntungan 8% dari jumlah uang yang mereka investasikan. Mirisnya berdasarkan keterangan Husnul Khotimah, sampai saat ini belum mendapatkan keuntungan 8% sebagaimana yang dijanjikan oleh Yusuf Mansur. Bahkan uang yang ia investasikan pun belum kembali. Padahal uang itu didapat dari hasil menjual kendaraan bermotor. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Husnul Khotimah saat diwawancarai oleh pegiat media sosial bernama Darso dan diunggah di channel YouTube Cahaya Islam dengan judul kepada pihak Yusuf Mansur agar berhentilah terus bernarasi. Cukup kembalikan saja hak para korban. Sebagaimana dilansir pada hari Minggu 20 Maret. Saya memang tertarik dengan Yusuf Mansur karena dia seorang ustadz. Terus kalau dalam tausiahnya memang lemah lembut. Terus dalam baca Al-Quran juga dia bagus. Dia pernah bilang kita beli Indonesia gitu. Pokoknya kita bangun apartemen dan hotel untuk jamaah haji dan umroh di dekat bandara. Terus kita beli pesawat untuk yang mau naik haji. Saya jual motor, saya sengaja jual untuk patungan investasi. Teller bank, mbaknya juga sempat negur. Ibu yakin kirim uang 10 juta ini? Saya jawab ya yakin, untuk amal bangun hotel itu investasi. Kalau benar balik untung 8% ya berarti bisnis sambil beramal. Sama sekali sampai sekarang gak dapat uang yang dijanjikan, ujar Husnul Khotimah.